Kemarin Pak Jokowi ternyata merayakan hari ulang tahun yang ke-64-nya dan ini dirayakan oleh keluarga besar dan juga warga setempat atau warga sekitar, para tetangga dan mungkin juga para pendukungnya yang ikut datang ke rumah Pak Jokowi untuk merayakan hari ulang tahunnya. Tapi yang menarik dari perayaan hari ulang tahun ini bukan soal bagaimana warga setempat kemudian makan-makan bersama atau terlihat guyup atau siapa yang berdoa di depan dan sebagainya, tapi semua orang nampaknya gagal fokus, terutama para wartawan, terhadap wajah Pak Jokowi yang terlihat memang tidak baik-baik saja. Dan ternyata warga setempat atau warga sekitar semuanya sudah tahu dan sudah paham bahwa Pak Jokowi memang sakit, sehingga di hari ulang tahun yang ke-64-nya ini banyak warga yang kemudian berkomentar atau mendoakan agar Pak Jokowi segera lekas sembuh. Dan memang kelihatan dari bagaimana perayaan hari ulang tahun yang ke-64 ini, Pak Jokowi seperti terlihat untuk menghindari sorot kamera atau berupaya untuk bagaimana caranya supaya wajahnya itu bisa sedikit jauh dari kamera dan bisa terhalang oleh keluarga besarnya. Makanya kemudian kalau kalian lihat di videonya, keluarga besarnya terutama yang mengirimkan ijazah ke Bareskrim kemarin itu terlihat berada di depan, kemudian didorong supaya berdoa di depan, dan Pak Jokowi ya agak memojok gitu. Bahkan Ibu Iriana itu berada di depan Pak Jokowi. Jadi sorot kamera itu cukup jauh dari wajah atau Pak Jokowi gitu, dan itu tidak biasa. Dan memang meskipun sudah cukup jauh atau berada di pojokan dan membiarkan keluarga besarnya itu berada di depan untuk memimpin doa dan sebagainya, tapi tetap saja wajah Pak Jokowi bisa terekam dengan baik ya, karena memang kualitas kamera zaman sekarang itu kan canggih-canggih sekali, sehingga wajah Pak Jokowi yang terlihat tidak baik-baik saja atau terlihat sedang sakit itu sekarang beredar luas di media dan media sosial dan media mainstream. Dan ya sampai sekarang kita masih belum mengerti Pak Jokowi ini sakit apa, dan memang sebelum-sebelumnya sudah banyak sekali beredar tangan Pak Jokowi yang garuk-garuk, terus gatal-gatal di sini, dan kemudian wajahnya ada semacam bintik-bintik. Tapi kemudian itu kan sempat dibantah oleh beberapa pihak bahwa Pak Jokowi baik-baik saja, nggak sakit. Dan kemudian sekarang kayaknya setelah 3 minggu beredar, ini sekarang wajah Pak Jokowi sudah tidak bisa disembunyikan lagi bahwa memang beliau nampaknya sedang sakit. Dan ya upaya untuk menghindari kamera atau agak menjauh dari para wartawan dengan membiarkan Ibu Iriana berada di depan dan para keluarga besarnya untuk memimpin doa dan sebagainya, itu tidak bisa menutupi gejala atau menutupi kondisi Pak Jokowi yang sebenarnya. Dan ya kita sekali lagi masih belum mengerti. Kalau melihat dari pernyataan ajudannya, katanya Pak Jokowi itu alergi ketika berangkat ke Vatikan, ketika menghadiri pelantikan Paus, dan kemudian setelah itu ada alergi cuaca, pulang dan ya gatal-gatal gitu ya. Tapi itu kan peristiwa tanggal 26 April gitu. Dan sekarang sudah bulan Juni, April, Mei, Juni gitu. Jadi ya sudah bisa dibilang sudah lebih dari 2 bulan gitu. Jadi ya kalau sampai sekarang masih belum sembuh, itu patut dipertanyakan karena kemungkinannya 2 gitu. Yang pertama mungkin gitu ya, mungkin ini bukan alergi biasa, ini bukan alergi cuaca, kulit dan sebagainya. Mungkin gitu ya. Ya kalau ini yang terjadi ya kita nggak tahu Pak Jokowi sakit apa. Atau kalaupun misalkan itu benar-benar hanya alergi kulit biasa, ya mungkin perawatannya atau pengobatannya itu tidak tepat, atau sengaja dibuat tidak tepat supaya nggak sembuh-sembuh. Ya mana yang benar kita nggak ngerti gitu. Tapi ya agak mengherankan karena kemungkinan yang manapun itu menunjukkan bahwa dokter-dokter yang ada di Indonesia hari ini tidak terlalu canggih gitu ya, tidak mampu untuk membereskan atau segera mengobati Pak Jokowi meskipun sudah berlalu sekitar lebih dari 2 bulan. Dan ya kita nggak tahu apakah sakit Pak Jokowi ini akan diakui atau akan diumumkan kepada media atau disampaikan kepada kita semua atau enggak gitu, atau entah sampai kapan Pak Jokowi akan tetap berada di Solo dan kemudian diam terkait sakitnya, yaitu terserah Pak Jokowi dan keluarganya. Tapi bagi saya ini kita kalau berandai-andai, andai Pak Jokowi itu mau menyampaikan dan mengakui bahwa
ada satu kondisi yang sedang beliau derita, maka mestinya setelah itu akan berdampak positif kepada Pak Jokowi itu sendiri, karena sudah mulai mengakui gitu ya. Karena secara psikologi kalau tidak diakui itu bisa tambah menjadi beban gitu. Tapi kalau diakui dan kemudian nanti didengar oleh banyak orang, ya pasti para pendukung Pak Jokowi termasuk dari kalangan dokter itu pasti akan berpikir, setidaknya mereka menyampaikan ide atau pemikirannya atau usulan-usulan treatment yang bisa dilakukan oleh Pak Jokowi. Dan apalagi teman-teman Pak Jokowi kan tidak hanya di Indonesia tapi di internasional kan banyak gitu, sehingga kalau mereka tahu bahwa Pak Jokowi sedang mengidap satu penyakit, dan mana tahu di luar negeri, di Jerman, di Amerika misalkan punya alat-alat yang canggih untuk kemudian bisa memberikan satu perawatan yang lebih efektif misalkan, ya bisa saja Pak Jokowi kemudian terbang ke sana dan kemudian diobati gitu. Karena usia Pak Jokowi masih cukup muda, 64 tahun, sehingga mestinya lebih mudah untuk kemudian diatasi dan sebagainya, supaya bisa lebih cepat sembuh gitu. Kalau seperti sekarang tidak diakui, orang tidak tahu, teman-teman di luar negeri juga yang nggak ada yang mengerti kalau Pak Jokowi sedang sakit gitu, maka ya nggak akan ada dampak apa-apa gitu. Tapi ya itu plus minus lah, dan kita nggak ngerti kalau soal urusan sakit itu biar menjadi keputusan Pak Jokowi dan keluarganya. Tapi mungkin gitu ya, saya melihat seorang Jokowi sebagai mantan penguasa 10 tahun di Indonesia, ketika merasakan atau sedang mengalami sakit seperti sekarang, dan kita nggak tahu itu apa, mungkin Pak Jokowi butuh bantuan dari Presiden Prabowo gitu. Karena mengumumkan kalau diri kita ini sakit itu kan nggak mudah gitu kan. Ya kalau kita tinggal pasang story selesai gitu ya, atau ada temen nanya kita bilang kita lagi sakit ini, mungkin itu selesai, gampang saja gitu. Tapi kalau seorang Jokowi ini mungkin kan nggak bisa kayak gitu ya, nggak bisa tinggal bikin status di sosial media gitu. Pasti mungkin butuh bantuan gitu. Dan saya jadi teringat dengan peristiwa tanggal 30 Juni 2024 atau setahun yang lalu, ketika Pak Prabowo sedang melaksanakan operasi besar di kakinya dan nggak ada orang yang tahu. Tapi kemudian setelah itu Pak Jokowi menjenguk Pak Prabowo, waktu itu masih menjadi Menhan, dan kemudian diposting di sosial media, dan semua kita jadi tahu bahwa Pak Prabowo baru saja melaksanakan operasi besar di kakinya. Padahal seandainya Pak Jokowi nggak posting, nggak ada yang tahu gitu. Jadi ya Pak Jokowi coba kemudian membantu, mengumumkan kepada semua kita bahwa Pak Prabowo dalam satu kondisi. Ya, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini, Ines 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Nah, kita sudah menonton cuplikan video sebelumnya, yaitu penyampaian Mas Alifur Rahman. Ya, sangat luar biasa sekali. Oleh sebab itu, saya lebih tertarik untuk membacakan pendapat teman-teman kita atau komentarnya yang menanggapi video yang barusan saja kita tonton, agar kita bisa satu sama lain saling bertukar pikiran. Jadi saya awali dengan komentar teman kita dari Ahmad Kamil. Allah Maha Adil dan Maha Bijak atas kesalahan dan kebaikan hambanya, dan itu pelajaran bagi hamba lainnya. Semoga balasan di dunia akan mengurangi siksa di akhirat nanti. Contoh bagi para pejabat yang masih mengemban amanah, semoga dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Presiden Megawati SBY begitu indah di akhir masa tugasnya dengan tenang. Tapi Jokowi, posisi AFP, harus gusar risau akibat ulahnya sendiri. Tuhan lagi berikan teguran buat Jokowi, posisi AFP, untuk introspeksi dua-dua dari rakyat dan orang-orang yang dikecewakan oleh Jokowi di posisi AFP. Jangan-jangan sakitnya cuma pura-pura, lah sering bohong, atau kalau memang sakit benaran pada nggak mau jenguk juga karena takut ketularan. Ini lagi komentar teman kita dari Ahmad Fadli.
Kita lihat siapa yang akan menjenguknya pertama kali. Mungkin bukan orang yang kita sangka-sangka, mungkin orang yang pernah disakiti oleh Jokowi, bahkan mungkin orang yang menjenguknya nggak mau kena sorot media, entahlah. Dulu mereka memperkirakan Pak Prabowo mandek di tengah-tengah, maka mereka berusaha dengan cara apapun memasukkan anaknya biar jadi wapresnya untuk mengganti Pak Prabowo jadi presiden. Semoga Pak Prabowo sehat walafiat. Amin. Mantan yang tidak dihargai lagi dari cara dia sendiri sehingga semua pejabat sudah tidak hiraukan lagi. Itu teguran dari apa yang sudah dia perbuat terhadap rakyat dan bangsa ini. Keringat rakyat itu jangan diremehkan, karena setetes keringat rakyat ada cerita hati. Bertobatlah, semoga lebih parah. Yang jelas Jokowi itu ingkar janji dengan sumpah jabatannya sebagai presiden. Hukum tabur tuai sedang bekerja. 10 tahun penuh kebohongan dan tipu daya. Sekaranglah saatnya Jokowi menerima akibatnya. Tobat saja Jokowi dan minta maaf kepada rakyat Indonesia dan lawan-lawan politiknya biar sembuh. Allah menunjukkan sebagian kecil kuasanya kepada Jokowi. Seharusnya Mantes itu yang menengok duluan. Masa bosnya sakit tidak menjenguk? Kasihan Jokowi ditinggal bubar. Oke, kita lanjut lagi. Berharap dibesuk. Mereka sudah tidak punya kepentingan dan harapan apa-apa terhadap Jokowi. Maka mereka akan dengan mudah meninggalkan. Itulah politik. Makanya Pak Jokowi kalau ngomong jangan ngalor ngidul. Bilang kalau sudah lengser dari presiden mau pulang ke Solo. Ngomong putu. Lah kok masih bayaan bolak-balik ke Jakarta cawe-cawe merusak demokrasi. Jokowi kualat pada Ibu Mega yang telah membesarkan namanya, dan Jokowi nggak sadar Indonesia kalau nggak ada bapaknya Ibu Mega, nggak ada negara Indonesia. Singkat, Jokowi kualat ternyata pada dirinya sendiri dan pada yang di atas. Karena selama ini kekusukannya penuh kepalsuan, itu semua hasil dari ulahnya. Saya kira akan lama karma itu datang, ternyata terlalu cepat seperti kilat. Saya akan membacakan komentar terakhir dari teman kita, Suya Diyadi. Mungkin kena omongannya sendiri, setelah pensiun, beliau berkata mau istirahat, mau tidur di Solo. Tiba-tiba dan ternyata tidak jadi istirahat. Masih ya, tahu sendiri apa yang beliau lakukan. Ya, sekian dulu komentar yang bisa saya sampaikan di video ini. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.